saja ku mengerti sesuai rencanamu aja ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dengan kuasa firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan dan apa yang ku perlukan seturut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku heran segala rencana-Mu. Tuhanku ajaib perbuatan-Mu. Engkau sanggup memulihkan dan apa yang ku perlukan seturut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan dan apa yang ku perlukan seturut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup memulihkan di dalam hidupku ini sesuai dengan kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, haleluya. Roh Kudus antar segala doa kami malam ini kepada Tuhan kami, Bapa kami yang di dalam surga. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mendengarlah Engkau dan melihat atas segala permohonan dan ibadahku malam ini. Bahkan yang mendengar firman Tuhan ini yang saya sampaikan Bapa melalui channel ini supaya terjangkau semua menonton dan mendengar firman Allah yang akan saya sampaikan yang sesuai kehendak rencana daripada Tuhan. Dengan rendah hati dan segala hormat tidak pun daripada Allah.
memohon curahan Roh Kudus daripada Tuhan, mencurahkan hikmat kasih karunia bagi kami semua, yaitu roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Hikmati kami Bapa mengerti belajar firman Tuhan, berkumandanglah suaramu dan bernuansalah di saat kami belajar firman daripada Allah. Jamalah kami oleh sentuhan Roh Kudus daripada Tuhan. Jiwa dan tubuh Bapa kami persembahkan di hadapan daripada Allah, yang menjadi persembahan yang layak dan sejati di hadapan Tuhan sesuai dengan firman perkataan-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami belajar firman daripada Allah. Kami percaya ada hikmat kasih karunia tuntunan Roh Kudus, kuasa keilahian, mujizat keajaiban daripada Allah Yesus Kristus, supaya kami dapat memahami dan mengejar kodrat ilahi, mujizat keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus Raja alam semesta. Memohon dan berdoa, curahkanlah Roh Kudus bagi kami, berkumandanglah suaramu, ajari kami, ampuni segala noda dan dosa kami yang tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Kami satu pun tidak ada yang sempurna daripada Allah, dan tidak ada yang kudus. Kiranya Engkaulah Bapa menguduskan kami dan menyempurnakan kami atas perbuatan dan karakter kami kepada Tuhan sesuai dengan pernyataan firman. Malam ini Tuhan, kami belajar firman-Mu, ajari kami semua, berkati semua yang menonton ini Tuhan, nikmati mereka, supaya kami sadar bagaimana cara menyembah Engkau yang sebenarnya, yang seturut kehendak daripada Tuhan. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami belajar firman-Mu. Haleluya Bapa yang baik, haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Dan barang siapa yang menonton video ini, kita buat di channel ini secara live. Kembali kita belajar firman kebenaran daripada Tuhan. Karena kita semuanya adalah tidak luput segala dosa dan tidak ada yang sempurna. Sebab itu kita belajar firman Tuhan, datang kita menunduk diri kepada Tuhan, berdoa dengan nama Roh Kudus, jiwa dan tubuh kita persembahkan, menunduk diri hadapan daripada Allah atas segala kekurangan kelalaian yang tidak luput segala kesalahan di hadapan kita sesama manusia dan maupun di hadapan daripada Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita pahami firman Tuhan ini, dan barang siapa yang menonton, diberkatilah saudaraku, dihikmatilah saudaraku. Kita bukanlah hanya sekedar pendengar firman Allah. Jadikanlah jiwa dan tubuh kita, pemikiran kita menjadi pelaku firman Allah. Pelaku firman Allah artinya bukan hanya Tuhan saja kita perlakukan dalam kebaikan. Bagaimana cara melakukan di prakteknya kepada sesama manusia. Bagaimana kita belajar saling mengampuni di antara kekurangan dan kesalahan. Sehingga Tuhan memperhatikan kita, bahwa kita benar-benar dinaungi oleh firman kebenaran daripada Allah dengan tuntunan Roh Kudus keilahian yang maha tinggi Yesus Kristus Raja alam semesta. Di mana tadi kita berdoa, kita mengundang kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah dengan nama Roh Kudus, bahkan jiwa dan tubuh kita persembahkan di hadapan Tuhan. Pada malam ini saudara-saudaraku, saya mengatakan puji syukur bagi Tuhan dan terima kasih bagi seiman sekasih sepadan. Khotbah firman Tuhan ini tidak memandang gereja. Khotbah firman Tuhan ini tidak memandang organisasi gereja. Khotbah firman Tuhan ini kita umat-umat Tuhan, jemaat Allah, domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan barang siapapun yang menonton khotbah firman Tuhan ini, supaya kita pahami secara mendalam dan matang. Sebab saudara-saudariku, supaya kita pahami yang sebenarnya, bagaimana datang cara menyembah Tuhan. Bagaimana kita menerima hikmat yang benar daripada Allah. Di saat kita datang bersujud, bersempuh, berteduh kepada Tuhan. Maupun ibadah malam, ibadah gereja, minggu, ibadah raya.
Mari kita semakin memahami datang bersujud kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar mengerti hikmat tuntunan Roh Kudus daripada Allah Raja alam semesta Yesus Kristus. Supaya kita dapat terhindar dari hikmat-hikmat dunia, keajaiban dunia, mujizat dunia. Apalagi di saat kita datang berseru kepada Tuhan yang sebenarnya. Maka kita belajar datang kepada Tuhan, penuh percayakan Roh Kudus membimbing dalam keibadahan itu datang kepada Tuhan. Camkan Roh Kudus di saat datang mau beribadah kepada Tuhan, menjabarkan firman Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Sehingga dua ibadah kita itu dapat Tuhan menjawab dan mendengar. Supaya kita lebih memahami menyembah Tuhan kita, supaya kita pahami betul. Kenapa firman Tuhan berkata, berdoalah kamu dengan nama Roh Kudus. Roh si jahat penghalang di udara ada menghalangi doa kita sehingga tidak sampai ke tahta kemuliaan daripada Yesus Kristus Raja alam semesta. Allah yang kita sembah, Allah kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Maka kita selalu di dalam pemikiran kita, camkanlah Roh Kudus membimbing kita dalam menyembah Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus kita penuh percaya berdoa kepada Tuhan, sehingga doa dan ibadah kita Tuhan dengar, Tuhan jawab. Karena firman Tuhan berkata, janganlah hendak kamu salah berdoa. Penting kita pahami. Sehingga kita datang di saat beribadah kepada Tuhan, di mesbah Tuhan, kebaktian malam. Percayakan penuh hatimu dan hati kita bersama, tulus kepada Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Supaya kita tidak terlena hikmat-hikmat dunia. Supaya kita tidak terlena keajaiban dunia, mujizat-mujizat dunia. Perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, penguasa-penguasa kegelapan di angkasa yang menghalangi doa kita. Tetapi kalau kita benar dengan percaya penuh Roh Kudus, sehingga doa kita Tuhan jawab. Apa yang kita butuhkan dan apa kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan memahami dan mengetahui apa kita mohonkan. Menjelang akhir zaman ini, supaya kita memahami. Begitu kencangnya, begitu kuatnya kuasa kegelapan manipulasi iman manusia. Begitu kerasnya keajaiban dunia menyelimuti iman kita, menyuci pemikiran kita, supaya kita terjebak oleh hikmat-hikmat dunia, sehingga terpisah kita dari jalan kebenaran daripada Allah. Tetapi kalau kita dengan percaya dengan nama Roh Kudus kepada Tuhan, percayakan, camkan di tubuh kita, maka kuasa Roh Kuduslah yang menghantar segala doa, permohonan, bahkan menjabarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan Allah memberikan curahan hikmat kasih karunia, tuntunan ilahi, tuntunan keajaibannya dengan naungan bimbingan Roh Kudus. Itu saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kita tidak salah datang menyembah Tuhan. Waspadai hikmat dunia, waspadai keajaiban dunia, waspadai mujizat dunia. Selalu ada serangan iblis dalam iman kita di saat kita datang berteduh kepada Tuhan, di saat kita bersempuh kepada Tuhan, di saat kita belajar firman Tuhan, di saat kita mendengar firman Tuhan dan menjabarkan firman Tuhan. Hati-hati hikmat dunia. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus berkata kepada nabi, rasul, muridnya, beritakanlah Injilku kemana-mana, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Tentu kita percaya Roh Kudus ada di tubuh kita di saat menyembah Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, siapapun yang menonton ini, ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bahkan sudah banyak sebuah kabar firman Tuhan di media sosial. Saya tidak pernah mendambakan dan mengharapkan keuntungan secara kepribadian saya.
Bahkan channel ini saya larang di-subscribe. Karena saya bukan menjual firman. Saya bukan mengobrol firman. Saya memberitakan Injil yang sebenarnya. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang kita percaya yang Tuhan berikan. Belajar dalam firman Tuhan. Belajar berdoa pada Tuhan. Belajar berteduh kepada Tuhan, camkan Roh Kudus. Sehingga ada jamahan sentuhan Roh Kudus menyentuh jiwa dan tubuh kita. Supaya kita waspada menjelang akhir zaman ini. Mungkin kita sudah memahami di antara jemaat Tuhan, domba Allah baik suci daripada Allah dimanapun saudara-saudara yang menonton video ini. Coba kita telateni, kita teliti secara matang. Di saat kita datang beribadah di mesbah Tuhan, yang dikatakan hari Minggu, yang dikatakan hari ke-7. Coba saudara teliti telateni secara matang. Kalau kita percaya datang kepada Tuhan mau ke gereja, percaya kita dengan Roh Kudus datang menyembah Tuhan, betul-betul kita tahu, paham ibadah itu. Apakah ibadah itu ibadah dunia atau ibadah kebenaran daripada Allah? Mari kita pahami itu. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan datang ke gereja, melangkah penuh Roh Kudus, kita minta dari tempat kediaman kita berangkat ke gereja, kita tahu ibadah itu. Apakah ibadah itu dengan nama Roh Kudus, hikmat keajaiban daripada Allah, kasih karunia daripada Tuhan, kita tahu. Apakah ibadah itu hikmat dunia atau mujizat dunia? Kita tahu, saudara-saudara. Tapi penuh percaya diri kita, pemikiran kita, di saat datang menyembah Tuhan, tulus dengan naungan bimbingan Roh Kudus. Camkan dalam jiwa dan tubuh kita. Itu, saudara. Coba kita telateni, kita perhatikan. Saya sudah selalu melihat di media sosial, bahkan di gereja, di saat saya datang mau beribadah, sebuah gereja. Di mana awal ibadah itu mulai secara setap datang menyembah Tuhan. Yang dipimpin oleh MC, pemimpin puji-pujian, dibarengi musik, dibarengi singar. Coba saudara-saudariku perhatikan. Kita melihat di situ di mana puji-pujian hal pertama begitu meriahnya sukacita rianya. Begitu sepertinya ibadah itu, perasaan kita itu sepertinya kita sudah benar-benar datang kepada Tuhan. Ini penting kita pahami. Ternyata ini penting kita pahami. Maupun hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada. Gembala gereja. Di saat firman Tuhan mulai melaju, di saat firman Tuhan sudah mau ditampilkan oleh pendeta dan hamba pelayan Tuhan, coba kita teliti. Banyak jemaat Tuhan, domba Allah baik suci, daripada Tuhan di mesbah itu di saat mendengar firman Tuhan banyak ngantuk, banyak bersungut-sungut, dan banyak main HP di gereja, main HP. Selalu terjadi dalam keibadahan, begitu terjadinya itu yang dikatakan dalam ibadah hikmat dunia, keajaiban dunia, mujizat dunia. Itu di saat firman Tuhan mulai diberitakan oleh hamba dan pelayan Tuhan maupun gembala gereja. Kenapa jemaat domba Allah banyak dalam hatinya bersungut-sungut dan banyak ngantuk, melainkan megang-megang HP di saat mendengar firman Tuhan. Di sini salah satu, kalau kita memiliki bimbingan Roh Kudus, kita tahu itu. Apakah ibadah ini dari awal MC memang tuntunan Tuhan atau tuntunan Roh Kudus atau tuntunan keajaiban ilahi? Kalau kita memiliki Roh Kudus,
oleh dari Tuhan. Kita tahu. Yang banyak hal terjadi sekarang, penting kita pahami. Di saat MC menyanyikan puji-pujian menyembah Tuhan begitu cukup meriahnya, sukacitanya, sukarianya, sepertinya bahwa ibadah itu dari awal pertama sepertinya ada jamahan Roh Kudus, ada jamahan Tuhan. Hati-hati hikmat dunia berbicara dalam keibadahan. Kenapa di saat hamba pelayan Tuhan pendeta menjabarkan berita Injil perkataan yang hidup? Kenapa banyak kita jemaat Tuhan domba Allah baik suci daripada Allah? Banyak ngantuk. Apalagi firman itu agak panjang disampaikan oleh hamba pelayan daripada Allah. Kenapa ngantuk? Kenapa bosan? Bahkan banyak menonton HP, menonton media sosial. Apakah itu benar ibadah yang layak di hadapan Tuhan atau ibadah hikmat dunia berbicara? Ini pesan Tuhan bagi kita menjelang akhir zaman ini. Karena pekerjaan iblis. Di saat kita datang menyembah Tuhan, di saat kita berdoa, di saat kita mendengar firman Tuhan, ini serangan iblis kuat. Kuat. Supaya kita terganggu. Supaya kita malas mendengar firman kebenaran daripada Allah. Tetapi kalau kita benar bersama-sama, jemaat Tuhan, domba Allah baik suci Tuhan, bersama hamba pelayan Tuhan, penuh percaya dengan Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, satupun itu tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang bersungut-sungut. Apalagi ada kerjasamanya dalam ibadah itu berdoa kepada Tuhan, bersama domba Allah, jemaat Tuhan baik suci Allah, bersama hamba pelayan Tuhan bersekutu, menunduk diri berdoa di dalam awal ibadah, meminta tuntunan Roh Kudus keilahian, keajaiban mujizat dari Bapa Surgawi, Yesus Raja alam semesta. Satu pun tidak ada yang ngantuk. Sehingga ibadah itu berkumandang, bernuansa, berhikmat. Tenang kita mendengar. Karena sudah ada genggaman Roh Kudus. Saya selalu sudah banyak memperhatikan. Hati-hati hikmat dunia. Hati-hati keajaiban dunia, hati-hati mujizat. Inilah yang dikatakan tipu muslihat iblis. Inilah dikatakan bujur rayuan kegelapan. Yang ingin manipulasi pemikiran kita di saat kita beribadah kepada Tuhan, apalagi mendengar firman Allah. Bahkan yang ngantuk banyak. Ini selalu dikatakan hikmat dunia di saat menyembah Tuhan. Bagaimana kita punya cara supaya ibadah itu berkumandang dan layak di hadapan daripada Allah? Dikatakan dalam firman Tuhan. Berdoalah kamu dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Percayakan Roh Kudus dalam tubuh kita. Percayakanlah jiwa dan tubuh kita saat menyembah Tuhan digenggam oleh hikmat kasih karunia tuntunan Roh Kudus keilahian, oleh kodrat ilahi daripada Yesus. Sehingga ibadah itu menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita waspadai. Saya sudah banyak melihat sekarang di dalam ibadah bahwa di antara di dalam peribadahan itu tidak ada lagi di saat berdua kita ini mengatakan ampuni Tuhan segala dosaku. Gak ada. Bahkan kita merasa diri kita seperti kita bahwa sudah di atas, lebih di atas lagi dekat kepada Tuhan. Sementara kita datang ke mezbah Tuhan, datang menyembah Tuhan, bahwa kita manusia tidak lupa segala dosa dan tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan sesama. Saudara kasih dalam nama Yesus, barang siapa pun mendengar video ini, saudara dengan saya sama-sama kita diingatkan
diingatkan oleh tuntunan Roh Kudus, kasih karunia daripada Allah Bapa Sorga Yesus Kristus dari tempat yang maha tinggi. Maka camkanlah saudaraku di saat kita menyembah Tuhan, berdoa, mendengar firman, belajar firman, beribadah. Camkanlah Roh Kudus membimbing jiwa dan tubuh kita. Sebagaimana kita buat dari awal belajar firman ini. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Antar segala doaku kepada Bapakku dalam surga yang maha tinggi. Jiwa dan tubuhku ku persembahkan kepada Tuhan dengan Roh Kudus semua aku berdoa. Aku percaya. Hikmati kami semua Tuhan. Coba bersama. Sehingga Tuhan mencurahkan nuansa. Mencurahkan hikmat kasih karunia yang berkumandang. Di saat kita bersujud datang kepada Tuhan. Bisa jadi kita karena bimbingan Roh Kudus, Roh Kudus, kita sadar menangis, meneteskan air mata, menyembah Tuhan. Bagi saya, saudara-saudaraku, pribadi. Bagi saya ya. Karena aku merasakan setiap datang bimbingan Roh Kudus kepada saya. Di saat aku berdoa di dalam keibadahan, saya undang Roh Kudus. Saya pribadi meneteskan air mata, saya berdoa di tempat itu. Saya sadar yang tidak lupa segala dosa di hadapan Tuhan. Hati-hati. Sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah hendak kamu salah berdoa. Janganlah kamu seperti orang Farisi. Itu penting ada pemahaman sangat mendalam. Percayakan Roh Kudus membimbing kita dalam keibadahan. Saudara dengan saya kita sama belajar. Bahkan belajar firman Tuhan memberitakan Injil. Bahkan kita pelan hamba daripada Allah. Di saat kita memberitakan Injil. Di awal ibadah itu apa sih salahnya kita menunduk diri datang kepada Tuhan berdoa terlebih dahulu. Tuhan memohon menunduk diri. Roh Kudus mengajari aku. Curahkanlah hikmat kasih karunia pengajaran daripada Engkau. Jiwa dan tubuhku persembahkan. Ampuni segala noda dan dosa kami semua. Berkumandanglah perkataanmu kepada aku. Oleh tuntunan kasih karunia hikmat luar biasa daripada Bapa Sorgawi. Supaya kami semua memahami mengerti kebenaranmu. Dan menjadi pelaku firman Allah. Gitu kita berdoa kepada Tuhan. Tulus. Apapun kekurangan kita kepada Tuhan, apapun keterlanjuran dosa, kalau kita sudah minta pengampunan segala sesuatu kepada Tuhan, sudah Tuhan jawab. Sehingga ibadah ini berkumandang, bernuansa, bersinar. Karena sudah genggaman Roh Kudus. Jadi menghadapi hikmat dunia, menghadapi mujizat dunia, keajaiban dunia, Roh Kudus kita percayakan di saat menyembah Tuhan. Itu saudara. Selalu saya buat di channel ini, di media sosial ini secara live maupun secara langsung. Kita diingatkan Tuhan bersama. Diingatkan Tuhan, janganlah hendak kamu salah berdoa. Karena firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa, kata Tuhan. Berdoalah engkau kepada aku, hatimu yang tulus, jiwamu pemikiran yang benar. Maka Tuhan mengulurkan tangannya mengampuni segala kekurangan-kesalahan kita. Sekalipun kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah tahu sendiri gelora dunia ini. Perbuatan kuasa kegelapan dunia ini begitu kejam. Tuhan itu tahu bahwa anak-anaknya, umatnya tidak mampu menghadapi ini. Tidak sanggup kita menghadapi mujizat dunia, hikmat dunia ini. Tipulasi iblis gak sanggup kita cari secara badani dan lahiriah. Sebab itu Tuhan Allah berkata, berdoalah kamu dengan Roh Kudus saat menyembahku. Supaya kita tidak ditipulasi oleh hikmat-hikmat dunia berbicara tentang kebenaran daripada Allah dan saat menyembah Tuhan. Tapi kalau percaya kita Roh Kudus, kita mendapatkan rana pulang dari mesbah Tuhan.
menerima sentuhan Roh Kudus, tenang pemikiran kita. Bahkan kita berdua kepada Tuhan di ibadah itu menangis. Kita datang kepada Tuhan dengan segala hormat dan rendah hati kepada Tuhan. Sekarang banyak terjadi. Awal ibadah begitu sukacita, sepertinya terjadilah hikmat daripada Allah. Ternyata di saat firman Tuhan diberitakan gembala atau pendeta, banyak ngantuk, banyak bersubakan, banyak menonton HP. Maka barang siapa yang menonton video ini, lakukan saudaraku. Percayakan Roh Kudus saat kita berdoa kepada Tuhan. Apapun kekurangan kita di hadapan daripada Allah. Karena setiap kita yang percaya kepada Yesus itu kebenaran, kita akan menghadapi pergumulan. Kita harus menghadapi pencobaan. Tidak lupa segala itu kita hadapi datang kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan Allah berkata, tidak akan kuberi beban yang tidak bisa kau bebani, kata Allah. Aku mengutus kepadamu. Aku akan mengutus dan aku akan menolongmu. Bagaimana cara Tuhan mengutus dan menolong kita? Sehingga beban kita melawan iblis itu hampir tidak mampu. Maka firman Allah berkata akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Yaitu Roh Penolong. Sehingga kita menerima hadirat daripada Allah. Jangan salah saudara-saudari. Jangan kita sia-sia datang kepada Tuhan. Percayalah. Inilah firman Tuhan kita pelajari malam ini. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kepentingan kita bersama mengerti datang menyembah Tuhan. Sehingga tidak sia-sia datang ke mezbah Tuhan. Kitalah gereja Tuhan. Umat-umat Tuhan yang percaya betul mengerti kebenaran Allah. Belajar firman, kitalah gereja. Jemaahlah gereja Tuhan. Dombanya lah gereja Tuhan. Baik sucinya lah gereja Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah baitku, kata Allah. Gereja mezbah adalah perkumpulan bersama datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa, menyembah Tuhan. Sebab itu kita buat di channel ini. Setiap khotbah firman Tuhan kita buat di sana tidak memandang gereja. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus dan menonton ini, mari kita camkan dalam hati kita. Sehingga kita sanggup melakukan pelaku firman Allah. Bukan hanya pendengar, bukan hanya teori. Yang Tuhan izinkan adalah di prakteknya. Bukan di teori. Yang Tuhan inginkan adalah di prakteknya, saudara-saudara. Bagaimana cara mempraktekkan? Kalau kita benar sudah ada bimbingan Roh Kudus sekali pergumulan banyak. Kita ramah tamah kepada sesama manusia. Kita dewasa. Belas kasihan kita ada. Kita ngomong rendah hati. Nggak mau menghakimi. Apapun kesalahan, apapun kekurangan. Melainkan kita doakan mereka supaya Tuhan jamah. Supaya Tuhan kuatkan mereka dengan tuntunan Roh Kudusnya keilahiannya. Sehingga kita nanti saudara-saudariku. Supaya dapat menjadi pilihan Allah. Supaya dapat menjadi anak-anak terang dalam dikatakan dalam firman Tuhan. Karena Tuhan masih kasih sayang loh Tuhan sama kita. Bahwa Tuhan itu adalah tidak ingin jemaat dombanya itu sesat. Tuhan itu tidak ingin dombanya itu seperti orang Farisi. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari membareng siapa menonton video ini. Tetaplah rendah hati kepada Tuhan. Tetaplah kita mengaku dosa, tidak pernah salah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena Tuhan berkata seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kudus. Jauhkan merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan.
Merasalah diri kita tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Marilah berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Supaya Tuhan dewasakan kita dengan nama bimbingan Roh Kudus. Itulah hikmat yang benar. Itulah hikmat benar cara menyembah Tuhan. Kalau kita sudah dibimbing Roh Kudus, kita merasa kasihan. Belas kasih itu tinggi. Bahkan kita turut sujud berdoa kepada sesama kita manusia supaya Tuhan jamah. Salah satu contoh dalam kebenaran Tuhan di dalam peribadahan menyembah Tuhan tidak penting teori. Melainkan lakukanlah di prakteknya. Itu terutama Tuhan tengok. Maka dikatakan kejarlah iman, kasih dan pengharapan. Ada 3 kriteria Tuhan janjikan. Iman, kasih, pengharapan. Banyak terpanggil, sedikit terpilih, terdahulu, bisa terkemudian. Ini penting kita pahami. Kalau kita mengerti, kalau kita percaya dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita tetap ada bimbingan tuntunan Roh Kudus, kita paham itu. Kita paham itu. Maka datang kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus. Itu perjanjian, pernyataan, pemeteran Tuhan kepada murid-muridnya maupun Nabi dan Rasul. Di saat hukum firman Musa, hukum Taurat, bahwa Tuhan Allah berkata sudah mengutus Roh penolong kepada mereka supaya memahami. Di saat zamannya Yesus datang ke dunia, dia berkata dalam firman-Nya, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Camkan di hatimu benar-benar, jangan hanya percaya Roh Kudus. Rasakanlah hadirat Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus di tubuhmu di saat menyembah Tuhan. Supaya tidak tertripulasi hikmat dunia, keajaiban dunia, mujizat dunia. Itu. Saudara kasih, mari malam ini belajar firman Tuhan. Kita baca sedikit supaya kita lebih paham. Jadi tidak lari perkataan itu tadi dengan firman Allah. Coba saudara buka 1 Korintus 2. Ya, 1 Korintus pasal kedua. Supaya kita pahami. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus nanti. Berikutnya hikmat yang benar. Hikmat yang benar itu artinya dengan tuntunan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan. Percaya bimbingan Roh Kudus menggenggam kita menyembah Tuhan. Sehingga kita merasa diri kita tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Kita sadar manusia penuh dosa di hadapan daripada Allah. Kita sadar manusia tidak sempurna di hadapan Tuhan. Itu hikmat yang benar. Karena kita sudah dibimbing oleh tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Oleh hikmat kasih karunia, kodrat ilahi. Maka dikatakan Tuhan, kejarlah kuasaku. Kejarlah kodrat ilahiku. Bagaimana cara mengejar ini? Percaya kita dengan bimbingan Roh Kudus di saat datang menyembah Tuhan. Ini menjelang akhir zaman, saudara-saudaraku. Jangan salah paham menyembah Tuhan. Penting kita pahami. Hikmat yang benar 1 Korintus pasal kedua. Mari kita baca mulai dari ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Hati-hati. Kita tidak menerima roh dunia. Kita tidak menerima hikmat-hikmat dunia. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Apa roh yang berasal dari Allah di saat menyembah Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu Roh Kudus. Maka Tuhan Allah berkata, tidak akan kuberikan beban kepada kamu yang tidak sanggup membebani. Aku mengutus Roh Kudus kepadamu, kata Allah. Supaya kita pahami semua. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Mari percaya dengan Roh Kudus saat menyembah Tuhan maupun kehidupan kita seharian. Selagi masih bernapas kita di bawah kolong langit dan di atas bumi oleh kehendak rencana Allah. Supaya kita dapat menerima awan kemuliaan daripada Tuhan. Sehingga kita tidak kecewa, tidak sia-sia di saat datang menyembah Tuhan. Padahal hati kecil kita, pemikiran kita sangat mendalam datang ke gereja. Supaya kita menerima ranah firman Allah. Jamahan Tuhan. Supaya dosa kita diampuni Tuhan. Tetapi karena salah berdoa. Sehingga ibadah itu Tuhan tidak terima. Kalau kita percaya dengan Roh Kudus, kita camkan mengundang hadirat daripada Allah. Mengundang kodrat ilahinya, keajaibannya, mujizatnya dari tempat yang maha tinggi. Sehingga Roh Kudus mengantar doa kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mencurahkan hikmat kasih karunia tuntunan ilahinya. Sehingga menyembah Tuhan kita berkumandang dan bernuansa. Kita mendapatkan hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan, sentuhan Roh Kudus. Sehingga kita datang meneteskan air mata kepada Tuhan. Jangan salah. Maka dikatakan di sini hikmat yang benar. Biar kita ulangi. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang Tuhan karuniakan kepada kita di saat menyembah Tuhan. Apa saudara-saudara? Apalagi kita percayakan Roh Kudus membimbing dalam keibadahan itu datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan curahkan karunia-Nya? Sadar kita. Dosa-dosa yang terselubung. Yang tidak bisa dilihat oleh sesama manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Sehingga apapun dosa terselubung perbuatan kita karena bimbingan Roh Kudus. Kita minta ampun kepada Tuhan berdua tanpa kita sadari. Mereka didengar orang yang seiman. Karena Roh Kudus mengajari kita. Katakan segala kesalahanmu kepada Tuhan. Tidak ada situ rasa malu. Karena sudah kuasa Tuhan berbicara melalui kuasa Roh Kudusnya. Dan barang siapa yang menonton video ini. Kenapa selalu saya buat khotbah firman Tuhan tidak memandang organisasi gereja? Karena yang saya tahu adalah gereja Tuhan baik suci daripada Allah, domba daripada Allah, jemaat daripada Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Pak kita pahami. Ada pun gereja dikatakan tempat perkumpulan bersama menyembah Tuhan yang dikatakan misbah. Di saat Roh Kudus membimbing kita menyembah Tuhan, apapun yang terselubung di dalam hati kita, sampai menangis kita kepada Tuhan, minta maaf. Apapun dosa yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Karena sudah Tuhan utus Roh Kudusnya mengajari kita, mendewasakan kita supaya Tuhan ampuni segala perbuatan noda dan dosa kita. Sekalipun kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Karena setiap orang datang ikut kebenaran Allah harus mempunyai pergumulan, pencobaan itu harus kita hadapi. Karena kuasa kegelapan berbagai cara. Hikmat dunia menyerbu kita supaya tenggelam. Menyuci pemikiran kita sehingga goyah iman kita. Maka tetap katakan dalam kehidupan kita, haleluya Roh Kudus bimbing aku. Maka dikatakan dalam lagu, tuntunlah aku ya Roh Kudus setiap waktu. Kan ada lagu nyanyi pujian mengatakan itu. Kenapa itu menjadi sebuah nyanyi pujian menyembah Tuhan? Supaya kita umat-umat Tuhan percaya kepada Tuhan. Tetap katakan Roh Kudus menuntunku dalam kehidupanku di jalan kebenaran daripada Allah. Supaya dapat kita menghadapi gelora dunia.
supaya kita dapat menghadapi tipu daya iblis, tipu muslihat iblis yang menyesatkan umat-umat Tuhan supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Supaya kita semakin memahami, semakin dewasa menyembah Tuhan. Itu penting kita pahami. Di situ katakan ayat tadi ayat 12, ayat 13. Dan karena itu kamu, dikatakan di sana, dan karena itu kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, di mana saat murid daripada Allah, di mana saat murid daripada Tuhan memberitakan Injil seperti ini, sehingga mereka berkata dalam perkataan sesuai dengan firman. Kami berbicara bukan hikmat dunia. Kami berbicara bukan keajaiban dunia, melainkan hikmat dari Allah sendiri. Itulah yang dikatakan Roh Kudus. Coba kita pahami sekali lagi ayat 13. Dan karena itu kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat dunia atau hikmat manusia, tetapi oleh roh. Firman ini mengajarkan, Tuhan memberikan perumpamaan kepada kita yang diberitakan oleh murid-murid daripada Allah dalam firman kitab suci. Tujuan daripada firman ini, mari belajar. Datang meminta kepada Tuhan dengan roh kita yang kudus. Supaya kita memahami hikmat Allah. Maka belajarlah kita menyembah Tuhan, percayakan dengan roh kudus daripada Tuhan. Salah satu Roh Kudus pernyataan pemeteraian perjanjian Tuhan kepada umat-umat yang percaya kepada Dia di saat menyembah Tuhan, bahkan di saat memberitakan Injil. Supaya kita tidak tertipulasi hikmat dunia, keajaiban dunia, mujizat dunia di saat menyembah Tuhan. Supaya ibadah kita nyampe kepada Allah. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kepandaian dan kepintaranmu. Maka berdoalah engkau kepada aku, kata Allah, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada aku. Percayakan Roh Kudus. Sehingga ibadah itu berkumandang di hadapan daripada Allah. Bernuansa. Ada sentuhan Roh Kudus dalam tubuh kita. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, datang meneteskan air mata. Jadi apapun dosa terselubung dalam hati kita terbongkar semua. Karena sudah Roh Kudus di tubuh kita. Roh Kudus mengajari kita minta pengampunan kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni kita. Sehingga ibadah dan doa kita itu Tuhan terima. Itu saudaraku. Ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, secara duniawi. Bukan secara hikmat. Jangan salah menyembah Tuhan. Pakailah menyembah Tuhan dengan hikmat yang benar. Yang telah Tuhan ajarkan dengan aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Bahkan sama muridnya pun, bahkan Rasul dengan Nabi sudah Tuhan pesankan. Beritakan Injilku kemana-mana, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Tentu kita berdoa. Undang Roh Kudus dalam jiwa pemikiran kita di saat menyembah Allah. Kalau secara rohani dikatakan tadi di sini, tetapi manusia duniawi
tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena apa? Di saat kita menyembah Tuhan langsung door to door, door to door, door to door, door to door. Tidak ada terlebih dahulu dalam ibadah itu beri hormat kepada Tuhan. Tidak ada perkataan diri kita saat menyembah Tuhan, tuntun aku Roh Kudus kepada Bapakku dalam surga. Tak ada. Sehingga terjadilah hikmat dunia berbicara dalam keibadahan. Di saat firman Tuhan diberitakan gembala atau pendeta, tahu hambanya, banyak ngantuk, banyak bersungut-sungut, dan banyak nonton HP di mesbah Tuhan. Hati-hati. Bagaimana kita cara mengatasi itu? Percayakan Roh Kudus membimbing kita. Maka dikatakan bahwa tetapi manusia duniawi, ini masih manusia dunia, bahwa mereka tidak percaya ada Roh Kudus dalam menyembah Tuhan. Bahkan mereka tidak meminta Roh Kudus datang menyembah Tuhan. Tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena mereka tidak percaya Roh Kudus dalam menyembah Tuhan. Tidak mencamkan. Roh itu katanya adalah Roh Allah. Roh Kudus namanya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan itu hanya dapat dinilai secara rohani. Memang kalau kita perhatikan, hal itu terjadi. Sama seperti kita katakan tadi. Di saat awal MC mulai melakukan penyembahan puji-pujian, sementara kita tidak percaya dengan Roh Kudus, terjadilah rohani. Terjadilah sifat hikmat dunia. Sepertinya sih penuh sukacita. Sepertinya jamahan Tuhan ada. Tetapi ternyata bahwa Roh Allah tidak ada bekerja dalam keibadahan itu. Karena kita tidak memahami bagaimana cara menyembah Tuhan di dalam ibadah. Coba kita lakukan dalam keibadahan. Bisa MC melakukan lagu-lagu pujian. Mari dulu terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, menunduk diri. Bimbing kami Roh Kudus saat menyembah Tuhan kami yang Maha Tinggi Yesus Kristus. Ajari kami, dewasakan kami. Hikmati kami, Tuhan tolong. Jiwa dan tubuh ku persembahkan di hadapan daripada Allah. Dengan nama Roh Kudus semua aku menyembah Tuhan. Mujizati kami Tuhan. Berikanlah hadirat yang benar kami terima. Supaya kami penuh sukacita menyembah Tuhan. Gitu. Jangan saya mau masuk gereja. Dudar. Hati-hati menyembah Tuhan. Tapi kalau kita memiliki Roh Kudus daripada Tuhan, sadar, pasti kita lakukan secara begitu, secara yang saya prakteki tadi. Supaya tidak tersesat. Tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ini yang terjadi. Buktinya, dia memberitakan Injil. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Wah, banyak ngantuk. Karena tidak ada hikmat dari Allah berbicara. Tidak ada bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan. Bahkan banyak nonton HP, ponsel, bisa menyembah Tuhan. Ini penting kita pahami. Hati-hati tipu muslihat iblis. Hati-hati bujur rayap kegelapan. Maka Tuhan berkata, jika engkau berdoa percayakan Roh Kudus membimbingmu. Berdoalah engkau dengan Roh Kudus. Sehingga tidak sia-sia, saudara. Itu penting kita pahami semua. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Wajar nggak menerima berasal dari Roh Allah. Karena di saat mau menyembah Tuhan tidak percaya kita dengan Roh Kudus, tidak menunduk diri di hadapan daripada Allah. Kita tidak meminta kuasa karunia daripada Tuhan dengan Roh Kudus. Sehingga tercurah roh hikmat keajaiban dunia bisa menyembah Tuhan. Tidak menerima apa berasal dari Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan.
Bahkan Tuhan berkata dalam firman kita suatu kebodohan besar bagi kita katanya. Dan ia tidak dapat memahami. Sebab hal itu hanya dapat duniawi secara rohani. Itulah dikatakan hikmat duniawi secara rohani. Penting ada pemahaman menjelang akhir zaman. Supaya kita teliti dan telaten. Iblis cerdik bagaikan ular. Manipulasi pemikiran kita, menyuci otak kita supaya salah kita menyembah Tuhan. Tapi kalau kita penuh percaya kepada Roh Kudus, di saat menyembah Tuhan, di saat menjabarkan firman, di saat berdoa, di saat mendengar firman, mari sepakat berdoa kepada Tuhan, undang Roh Kudus dalam jiwa dan tubuh kita di saat menyembah Tuhan, bahkan kehidupan seharian. Maka firman Tuhan berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih karena tidak memahami. Terdahulu bisa, terkemudian bisa tidak memahami. Tuhan Allah Yesus Kristus menjelang hari zaman makin tegas memberikan arahan hikmat tentang firman kebenarannya, bagaimana secara belajar datang menyembah Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Mungkin sudah Tuhan curahkan nih bagi sebagian orang di mana-mana pun berada hikmat, pengertian pengajaran daripada Allah. Kemungkinan di antara kita tidak memahami. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau datang beribadah kepadaku oleh karena kewajibanmu. Itu yang penting kita pahami. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh percaya Roh Kudus. Di saat menyembah Tuhan, saat berdoa, belajar firman Tuhan, memberitakan Injil. Sehingga Roh Kudus mengantar doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran. Sehingga merasakan sebuah kumandang. Merasakan sebuah nuansa. Ada sentuhan Roh Kudus menyentuh tubuh kita benar-benar jujur dan tulus kepada Tuhan di saat ibadah. Semuanya rasa enak. Karena sudah genggaman Roh Kudus menggenggam kita di saat menyembah Tuhan. Perkataan Musa pun sudah dikatakan, aku akan mengutus roh penolong kepadamu. Di zaman Musa, di zaman Tuhan Yesus, aku mengutus Roh Kudus kepadamu, kata Allah. Jangan kita sepelekan di saat menyembah Tuhan. Undang Roh Kudus, percayakan penuh kepada diri Anda. Diri kita pribadi, lepas pribadi. Supaya kita pahami menyembah Tuhan. Apapun dalam keibadah dari awal sampai akhir, kita merasa sentuhan jamahan Tuhan ada. Tenang, pulang dari gereja tenang. Santai, kayaknya kita kaget, terkejut. Iya ya, gitu. Roh Kudus sudah membimbing kita, Roh Kudus sudah mendewasakan kita. Roh Kudus sudah mengajar kita tentang kebenaran daripada Allah. Maka dikatakan dalam lagu tadi, saya ulangi. Bimbinglah aku ya Roh Kudus setiap hari. Jadi kita tanpa percaya kita dengan Roh Kudus datang menyembah Tuhan. Saya pribadi mengatakan, saya tidak menerima hadirat daripada Allah. Sia-sia. Tapi kalau kita percaya dengan naungan Roh Kudus, mengundang hadirat Tuhan, keajaiban ilahinya. Sehingga sentuhan jamahan Tuhan Yesus Kristus menyentuh jiwa dan tubuh kita. Rasa badan itu bergetar. Rasa hati kita ngeri, menyesal perbuatan dosa itu.
apapun dosa terselubung dalam diri kita terbongkar semua itu di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan dunia dosa terselubung, dunia bisa nggak tahu, masih bisa tertutup itu. Tetapi kalau sudah Roh Kudus menggenggam kita, kita bongkar semua itu. Bahkan kita tidak malu mengatakan perbuatan segala dosa kita lakukan daripada Allah. Memang ini yang Tuhan inginkan, pengakuan. Di dalam keibadahan datang menyembah Tuhan. Yang Tuhan inginkan di prakteknya, bukan di teori. Lakukanlah prakteknya. Maka dikatakan tidak akan menjadi pelaku firman Allah, jangan hanya pendengar. Bagaimana cara melakukan? Baik hati, rendah hati kepada sesama berbicara. Ada orang seperti menyalah-nyalahi kita, katakan dalam hati kita, ampuni mereka itu Tuhan. Saya pribadi selalu begitu kok. Ampuni mereka itu Bapa dalam doaku, karena aku sesama manusia yang tidak luput segala dosa di hadapan. Itu saya. Tidak saya lawan. Karena ada dalam hatiku bimbingan Roh Kudus dalam hidupku. Itu. Bahkan kalau kita memiliki berkat daripada Allah kepada sesama manusia, bisa Roh Kudus yang ada di tubuh kita itu membuka hati kita, bantu mereka, kasihan. Beri apa yang bisa kau beri kepada dia, kata Tuhan. Itulah kalau manusia memiliki Tuhan. Itulah manusia memiliki Roh Kudus. Mendoakan orang jauh daripada Allah. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, berdosa patlah kamu, kata Tuhan. Dan barang siapa yang menonton video ini, saya pribadi bukan dari kepandaian saya, tidak. Cuma saya selalu berdoa kepada Tuhan saat kita belajar firman Tuhan, barang siapa menonton ini, bimbing Roh Kudus, antar segala doaku ke tempat Bapakku dalam surga. Ampuni Tuhan segala dosaku, jiwa dan tubuhku persembahkan di depan Tuhan. Dengan Roh Kudus aku berdoa, ajari aku. Coba mari bersatu padu dalam keibadahan. Pasti ada jamahan Roh Kudus. Di saat ibadah itu tertusuk semua yang ada di tubuh kita. Ada rasa getaran, jamahan tangan Allah. Kita sadar mengaku segala kekurangan di depan daripada Tuhan. Maka kita menangis, berlutut kepada Tuhan. Itulah tanda-tanda dalam keibadahan naungan bimbingan Roh Kudus. Jadi mari kita camkan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Di saat menyembah Tuhan, di dalam ibadah. Berdoa di rumah, belajar firman Tuhan di rumah. Haleluya, haleluya, Roh Kudus antar segala doaku kepada Bapakku dalam surga. Saat ini aku Tuhan berdoa, terima doaku, ampun segala dosa. Saat ini aku Tuhan belajar firman-Mu, ajari aku. Curahkanlah pengertian tentang firman-Mu. Supaya aku memahami tentang kehendak rencana daripada Allah. Gitu berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa kepada Tuhan tidak penting bersungut-sungut. Seperti sekarang ini banyak. Bersungut-sungut berdoa. Rendah hati dan segala hormat. Tenang menunduk diri kepada Tuhan. Diajari oleh bimbingan Roh Kudus. Itu yang menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab segala doa kita. Apapun kehidupan kita. Susah senangnya kita di hadapan Tuhan sama kok. Tuhan melihat iman orang dan mengerti umatnya bagaimana cara menyembah Tuhan dengan ketulusan hati. Nggak percaya dengan naungan bimbingan Roh Kudus. Inilah saudaraku malam ini. Terima kasih, dan barang siapa menonton ini nanti tolong saudara-saudaraku di-share, di-like ke seluruh keluarga kita yang percaya kepada Yesus Kristus, dan barang siapa pun menonton ini. Mohon izin kepada saudara, jangan di-subscribe ini, saya nggak mau. Karena itu janji Tuhan kepada saya. Jangan cari keuntungan pribadimu. Jangan buat baik suciku menjadi ajang bisnismu, kata Tuhan kepada saya. Kalau saudara subscribe dapat uang aku banyak. Seolah-olah aku menjual firman, seolah-olah mengobrol firman aku.
bukan memberitakan Injil aku. Itu. Kalau ada pun, saya bukan manusia munafik, memang itulah pesannya. Bukan nggak butuh saya uang, butuh. Tetapi sudah itu perintah. Itu. Tapi mohon di like, di share. Artinya, sharekan kepada seumat. Sharekan kepada keluarga sudah memahami. Karena ini adalah media sosial supaya terjangkau semua. Terima kasih bagi orang sudah like berita-berita khotbah firman Tuhan saya buat di media sosial ini. Mari kita camkan itu, mari kita perbuat. Mari kita kerjakan. Jadilah di prakteknya. Janganlah hanya pendengar. Hendaklah pelaku melakukan di prakteknya kepada Tuhan. Apapun keterlanjuran dosa kita. Manusia tidak luput segala kekurangan dan tidak sempurna dapat daripada Allah. Sebab itu Tuhan mengajari kita dengan Roh Kudus saat menyembah Tuhan supaya Tuhan mengampuni apa kekurangan kelalaian kita. Itu yang penting. Bukan perpuluhan dan persembahan itu menjadi utama di hadapan daripada Allah. Tidak. Persembahkanlah jiwa dan tubuhmu kepada kata Allah. Sebab tubuhmu adalah baikku kata Tuhan. Baik suciku kata Allah. Kita pahami. Penting kita pahami. Jangan mau tertipulasi. Belajarlah dengan Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Inilah malam ini, terima kasih. Mohon izin, mohon maaf. Ini bukan saya mengatakan firman Tuhan. Aku hanya menyampaikan. Saya sampaikan ini sesuai dengan firman Allah. Dengan hikmat kasih karunia tuntunan Roh Kudus keilahian dari Maha Tinggi oleh Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua. Mari kita lakukan ini. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan. Setiap manusia banyak tantangan, pergumulan, tetap mempertahankan Tuhan. Jalan kebenaran inilah yang Tuhan kehendaki. Coba kita pahami. Itulah manusia dibimbing kuasa Roh Kudus. Tapi tidak mungkin dia kelaparan. Enggak kelaparan. Sudah janji Tuhan itu. Aku akan menyertaimu. Berdoalah kepada aku kata Tuhan. Kalau mau kaya, kaya berat itu rahasia daripada Tuhan kepada orang. Itu rahasia itu. Rahasia keajaiban Tuhan itu. Mari kita, saudaraku, kita lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan di saat menyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa Putra Roh Kudus dan Yesus Kristus yang mengajari kami. Itu saudara-saudara. Melewati lembah duka semu, jalanku semakin sepi. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab kami ingin bersamamu Tuhan. Tiada orang lain menolong kami, hanyalah padamu ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sebab kami ingin bersamamu Tuhan, sebab kami ingin bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya Roh Kudus, terima kasih bagimu. Haleluya, haleluya Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Atas segala lawatan, penyertaan, penyelimutan tangan Allah bagi kami yang semakin belajar
tentang bagaimana cara menyembah Engkau sebenarnya. Semakin paham kami karena belas kasih Tuhan, Ia akan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus daripada Allah. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi seluruh umat-umat yang layak di hadapan Tuhan maupun tidak layak Bapa di hadapan daripada Allah. Supaya kami bersama-sama datang memahami, mengerti menyembah Tuhan, memahami bagaimana kehendak rencana daripada Allah. Seruan doa ibadah ini yang terarah dan tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Jiwa dan tubuh kami Bapa kami persembahkan persembahan yang sejati di hadapan daripada Allah. Melalui Roh Kudus-Mu kami Bapa belajar firman dan menyembah Tuhan. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Berkati semua yang menonton video ini Tuhan. Bila ada Tuhan sebuah pergumulan pencobaan yang mereka hadapi. Bahkan saya pribadi kuatkan aku Bapa. Apapun kesalahan kekurangan kami dan ampunilah Bapa kami. Kami manusia tidak sempurna di hadapan Tuhan, tapi ingin kami sempurna kepada Engkau oleh kekuatan keajaiban ilahi daripada Allah. Penyelimutan tangan daripada Tuhan yang menyelimuti menguatkan kami menghadapi gelora dunia ini. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami beri terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus. Amin.